Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat AWS Cash. Kita kedatangan tamu istimewa, yaitu ada Ibu Nur Hamidah MPD dan ada Ibu Lia BPSDM Kominfo Surabaya. Beliau berdua akan berbagi materi tentang program DLA atau Digital Leadership Academy. Program ini bekerja sama atau bermitra dengan beberapa perguruan tinggi dari luar negeri yang tujuannya adalah meningkatkan kepemimpinan, kemampuan kepemimpinan di Indonesia. Nah, apa dan bagaimana program ini? Kita akan langsung tanya-tanya kepada Bu Nur Hamidah. Saya ini sebetulnya panggil Bu atau Mbak ya, karena masih muda-muda ini luar biasa. Saya panggil Ibu atau Mbak? Mbak aja. Mbak aja ya, biar awet muda ya. Saya juga mau kok dipanggil Mbak. Baik, Mbak Nur Hamidah, mungkin bisa dijelaskan dulu program DLA ini apa sih dan sebenarnya gagasannya itu dari mana? Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang kita dari ini Kominfo Pusat ya. Jadi sebenarnya Digital Leadership Academy ini tuh awalnya berasal dari Presiden kita Joko Widodo yang menganjurkan agar transformasi digital ini diratakan di Indonesia. Jadi kita sebenarnya berdasarkan mandat tersebut kita akhirnya dari SDM, Balitbang SDM itu bekerja sama dengan 8 mitra kampus. Nah, untuk tahun ini kita bekerja sama dengan 8. Sebelumnya dari tahun 2021 program ini sendiri sudah terlaksana, tapi kita expand untuk jumlah dari mitra kampus tersebut dan kampusnya makin keren. Dan ini sebenarnya kita tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan bagaimana transformasi digital itu supaya merata di semua sektor, baik di sektor pemerintahan, non-pemerintahan, publik atau swasta. Ini Bu Titin ya salah satu peserta kita nih yang untuk mitra kampus University of Cambridge. Ini semua orang di dunia ini tahu ya di mana University of Cambridge di Inggris. Nah ini Bu Titin sudah di-expose dengan pengetahuan transformasi digital, tapi kita masing-masing kampus kita harus tahu kapabilitas dan ini ya expertise-nya untuk masing-masing kampus itu apa gitu. Program ini dibuka sampai kapan ya? Sebenarnya kita sudah buka dari ini ya sudah lama dan kita sudah masuk periode ke-8. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 31 Agustus pendaftarannya, registrasinya, tapi masih ada tapi nih. Jadi kita sebenarnya selama ada kuota yang tersedia di masing-masing mitra kampus, saat ini masih ada 4 mitra kampus yang masih terbuka. Nah, selama masih ada kuota dan program kelas belum berjalan, kita masih akan buka sampai September. Jadi bagi kawan-kawan yang memenuhi kualifikasi nanti bisa langsung melihat website, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Mungkin ada syarat-syarat tertentu dari peserta yang diharapkan? Untuk syarat-syarat sendiri itu kita ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kalau untuk persyaratan umum kita ada seperti ini ya KTP, kewarganegaraan, dan berasal dari instansi. Jadi kita kalau misalnya untuk fresh graduate mungkin bisa coba program lain dari Kominfo, tapi untuk saat ini karena kita Digital Leadership Academy kita targetnya memang leader ya. Jadi otomatis kita kualifikasinya minimal leader. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sektor, nanti ada sektor akademik, swasta atau pemerintahan, nanti ada kualifikasi tertentu dan masing-masing kampus juga ada minimum requirement, persyaratan paling dikitnya tuh apa. Jadi misalnya kalau Bu Titin ya ini coba University of Cambridge, dia minimal eselon 2. Nah, kalau misalnya minimal eselon 2 itu kan di instansi pemerintahan bisa ya diukur eselon 2. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di sektor swasta bagaimana? Nah, kalau sektor swasta ada senior manager, ada COO, ada CEO, presiden atau vice president dari masing-masing instansi. Kalau misalnya untuk persyaratan dokumen itu kita pakainya standar sekali. Ada yang seperti KTP, ijazah pendidikan terakhir, mau dia S1, S2 atau S3, semua memiliki kesempatan yang sama. Dan selain itu juga ada SK jabatan. Nah, SK jabatan ini buat apa sih pentingnya gitu ya? Soalnya kita kan harus melihat leadernya itu bagaimana, di instansi mana, sampai
levelnya gimana gitu. Dan yang terakhir itu statement of purpose. Nah, ini tuh sendiri esai. Nah, untuk esai kita harapkan dari setiap calon peserta yang akan mendaftar nanti bisa mengekspresikan dirinya mengenai transformasi digital melalui statement of purpose tersebut. Jadi dibutuhkan kemampuan copywriting ya di sini. Iya, ya. benar Bu. Sangat. Jadi ini bukan sebatas cuma duduk dengerin online gitu, bukan. Tapi kita juga harus melihat, mengekspresikan diri tentang transformasi digital tuh sampai sejauh mana sih gitu ya. Nah, saya kira pemilihan peserta mengapa harus leader ini kan karena transformasi digital ini juga harus dimulai oleh leadernya ya, Benar, karena Bu. yang akan menjadi motor penggerak. Dari 8 mitra kampus ini kalau boleh tahu mana saja ya? Nah, kita mulai dari berdasarkan benua dulu ya, biar lebih menarik ya Bu ya kategorinya. Nah, kalau misalnya dari Eropa, kita itu ada di Inggris. Yang pertama itu University of Cambridge. Nah, itu untuk minimal eselon 2. Ada juga dia Imperial College London, ICL ya. Itu terkenal juga nih. Itu juga untuk minimal eselon 2. Kemudian ada juga University of Oxford untuk minimal eselon 2. Dan ada Emerald. ya, Mbak? Emerald nih. Enggak, jadi kita untuk Inggris itu dulu. Nah, selain itu kita yang benua Amerika nih, kita masuk ke Amerika itu ada Harvard University. Nah, Harvard University kita bekerja sama dengan Harvard Kennedy School, HKS ya namanya. Jadi kalau di luar negeri kan ada kayak sub college gitu ya. Jadi kita kerja sama dengan HKS. Nah, selain itu kita ada juga bekerja sama dengan MIT, Massachusetts Institute of Technology, dan kali ini kita bekerja sama sub college-nya itu MIT Sloan School of Management, dan selain itu kita bekerja sama juga dengan Cornell University. Ya, Cornell University itu salah satu Ivy League ya di Amerika ya. Kalau misalnya kawan-kawan tahu Ivy League itu ada kampus terelit di Amerika. Nah, Cornell University masuk dan ini bekerja sama dengan eCornell. Itu seperti apa ya, sekolah remote-nya ya, short course remote-nya. Nah, itu yang kita udah benua Eropa ke Amerika. Nah, yang untuk Asia kita bekerja sama dengan 2 kampus terkenal, yaitu Tsinghua University yang ada di China, dan yang kedua itu NUS, National University of Singapore yang ada di Singapura. Nah, jadi tiap masing-masing kampus ini bukan sembarangan kita pilih, tapi kita lihat mereka itu ahli di bidang mana gitu. Kalau kebetulan saya kan ikut program yang Digital Trust and Cyber Security. Ini menariknya adalah bukan hanya materi-materinya yang isu-isu terbaru ya, tetapi juga kita boleh nih sesekali ikut dari program Cornell misalnya, itu ada yang di open. Nah, ini kan jadi ketika ambil satu program ternyata kita juga bisa dapat materi yang lain. Nah, kalau dari Surabaya sendiri potensinya gimana, Mbak Lia? Kalau saya lihat yang di kelas saya itu kayaknya belum banyak ya. Ini kenapa ya? Apakah karena kadang-kadang udah keder duluan nih lihat kualifikasinya gitu? Iya, betul. Nah, mungkin ini perkiraan saya untuk sosialisasinya mungkin ya belum penetrasinya itu belum sampai ke seluruh kabupaten kota. Sebenarnya di awal tahun itu ada edaran juga dari Mendagri. Jadi Kementerian Kominfo bersurat ke Mendagri. Nah, Mendagri diharapkan dapat menggerakkan gitu sampai ke kabupaten kota. Nah, seperti hari ini itu kita kita datang ke Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Nah, itu juga dari testimoni mereka kenapa DLA ini belum terinfo sampai ke kabupaten kota. Nah, sedangkan dari provinsinya sendiri juga ternyata belum terinfo. Nah, dari persentase Jawa Timur yang ikut mungkin di tahun kemarin, kemudian yang terdata sampai pertengahan tahun ini belum banyak. Makanya teman-teman ini langsung dari Pokja DLA terjun langsung untuk menginfokan secara langsung termasuk ke Provinsi Jawa Timur yang persentase pesertanya masih sedikit tadi. Mungkin ya karena itu belum tersosialisasi dengan luas gitu. Padahal di website itu terbuka ya, cuman memang saya kira betul ya bahwa sekarang ini kesempatan untuk maju bagi semua orang itu sebenarnya sama, karena bisa diakses dengan mudah di internet. Tapi
tahu tentang website itu juga, atau tahu tapi nggak buka juga Iya, bisa betul juga. gitu. Iya, Jadi memang ini perlu keaktifan ya dari peserta. betul. Dan juga kesibukan kepala-kepala dinas itu Betul, kan betul. jarang sekali untuk membuka website Betul. secara langsung gitu ya. Mungkin segitu banyak tumpukan surat di mejanya. Nah, terlupa bahwa ada edaran yang bagus nih, kesempatan yang bagus untuk meningkatkan kompetensi leadership mereka ke digital leadership gitu. Nah, mungkin terlewat aja infonya. Nah, Iya. ini kita dalam rangka untuk mengingatkan kembali. Iya. Kalau ada beberapa sesi itu dari pendamping itu mengatakan bahwa Bapak Ibu, materi-materi ini dibuat khusus untuk peserta. Jadi ini materi yang disiapkan secara khusus. Nah, itu gimana Mbak Sari, mungkin bisa diceritakan tuh. Jadi sebenarnya kita untuk program DLA sebenarnya ini kita ada, kalau divisinya ya itu ada 2. Yang satu itu beli seat, kita beli bangku. Nah, yang beli bangku ini tuh misalnya contoh kampusnya itu ada MIT, Harvard, dan ICL. Nah, untuk 3 kampus ini kita tuh beli seat. Jadi nanti peserta dia tuh langsung bergabung dengan semua peserta seluruh dunia. Jadi mereka bisa berkomunikasi langsung. Jadi kita panitia itu tidak mengganggu-gugat masalah silabus, materi dan sebagainya, itu kita mengikuti apa yang telah disediakan oleh pihak kampus. Sedangkan untuk 5 mitra kampus lainnya kita pakai sistem custom. Nah, custom itu intinya kita lihat kira-kira kebutuhannya sesuai tidak dengan kita. Jadi mereka menawarkan kurikulum, menawarkan silabus, materi, kemudian kita periksa. Sewaktu review feedback, review dari materi ini, kita akan mengundang ahli dari masing-masing materi. Misalnya untuk NUS ya Bu ya, jadi kita NUS itu tentang Smart City, jadi kita langsung mengundang expert dari Jakarta Smart City, ada Pak Yudhistira. Nah, Bapak ini khusus membidangi Smart City, nanti dia akan mereview materi-materi yang ada di NUS, kira-kira udah sesuai nggak sih dengan Indonesia, kira-kira udah sesuai nggak sih dengan masing-masing daerah, kerawanan bencana, kira-kira bisa nggak sih Smart City itu sama di Jawa dan Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Itu benar harus disesuaikan, diadaptasi. Walaupun mereka menawarkan materi, silabus, itu harus kita lihat sih cocok nggak sih sama Indonesia atau tidak gitu. Kualifikasi Kalau dari- pendampingnya juga Iya. bagus ya. Tadi Iya. Pak Yudhistira itu lulusan Oxford juga. Iya. Jadi dipilihkan pendamping-pendamping yang sangat bermutu. Iya, dari pengalaman beberapa kali mengikuti sesi materi itu, selain telaten gitu ya, kemudian sangat bermurah hati untuk berbagi berbagai materi yang menurut saya itu wow banget gitu. Nah, kalau dari ini kan sudah periode yang ke-8 ya, Iya. Mbak. Evaluasi dari yang sudah-sudah itu bagaimana? Nah, sebenarnya walaupun ini ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya Bu ya. Jadi sebenarnya evaluasi kita sebelumnya kita merasa bahwa mengunjungi dengan sistem audiensi dan promosi langsung. Jadi kita ini bertamu ke tempat masing-masing orang, itu rasanya tuh informasinya tuh lebih menyebar luas gitu ya. Jadi lebih rata gitu. Jadi Tetap masih perlu ya. Iya, kita tetap kayak gitu walaupun kita sistemnya Udah digitalisasi, semuanya web, link semuanya bisa dibagi melalui WhatsApp, melalui Sosial media. media sosial media semua jenis. Tapi kita tetap harus menyampaikan informasi seperti ini langsung ke tempat masing-masing. Apalagi kita melalui pintu media seperti ini ya, ada podcast atau melalui dinas kominfo masing-masing daerah. Rasanya itu karena pintunya itu lebih terbuka satu arah untuk masing-masing daerah, rasanya lebih dekat gitu Bu, daripada kita langsung dari atas tapi nggak nyebar ke bawah gitu ya. Kalau di Jawa Timur sudah kemana aja nih Mbak sosialisasinya? Nah, ini kebetulan kami mendampingi selama 2 hari ini. Kemarin Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini ke Mojokerto, kota dan kabupaten Mojokerto. Nah, antusias sekali ternyata mereka. Nah, salah satu kepala dinas di Kabupaten Mojokerto juga alumni DLA periode tahun kemarin. Nah, testimoninya juga bagus ya. Seperti Ibu tadi, materi dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Nah, karena sudah banyak yang ikut juga, nanti kalau misalnya masih penasaran tentang
kualitasnya itu bagaimana materi, bisa bertanya ke yang sudah ikut gitu, Bapak-bapak dan Ibu Kadis yang lain. Oh, ternyata sangat bermanfaat ke pengembangan pola pikir mereka, karena mereka kan pengambil kebijakan seperti itu. Ya. Jadi menurut saya yang terasa sekali itu memang di mindset ya, Iya. cara kita berpikir itu kemudian jadi lebih terbuka gitu. Sebenarnya ini kalau misalnya bisa tersosialisasi ke perguruan tinggi ini sangat banyak yang berminat. Sangat. Benar. Iya. Iya. Kemarin juga ke perguruan tinggi juga Iya, ya. kita ke Dan UNESA ya. betul, dari Surabaya. Nah, kita ambil yang kira-kira antusiasmenya kelihatan dan juga yang sudah sering bekerja sama Iya. dengan kita itu Atau dulu bisa sih. juga melalui asosiasi-asosiasi. Kalau untuk boleh, perguruan tinggi ilmu komunikasi itu ada Aspikom. iya. Kebetulan Stikosa pernah menjadi sekretariat Aspikom Jawa Oke. Timur. Itu terdiri dari, kalau saya tidak salah, lebih dari 30 program studi ilmu komunikasi. Itu bisa nanti kalau mau ada sharing sosialisasi bisa juga lewat Aspikom. Iya, dari Pokja DLA nih berikutnya ke asosiasi. Iya, kayak tugas baru nih. Sayang gitu ya Iya, kalau benar. tidak cukup banyak orang yang bisa mengakses. Kalau dari masing-masing kampus itu kira-kira pemilihan topik-topiknya tuh berdasarkan apa, Mbak? Misalnya ada digital trust and cyber security, kemudian ada apalagi. Nah, itu pemilihan topik itu gimana? Jadi kita fokus sama yang buka aja dulu ya, Bu ya. Iya kan. Jadi kita sekarang 4 mitra kampus yang masih terbuka itu ada Oxford, University of Oxford, kemudian ada Cornell University gelombang kedua, kemudian NUS untuk gelombang kedua dan ketiga, dan yang terakhir itu Tsinghua University. Nah, kalau untuk University of Oxford itu hampir mirip dengan yang ada di Cornell University. Jadi mereka lebih fokus pada kepemerintahan, government. Ada juga membahas tentang VUCA. Nah, VUCA ini istilah yang baru ya, kalau misalnya sama kita yang belum terbiasa, belum familiar dengan istilah ini. Jadi VUCA ini volatile, uncertain, complex, and agile. Nah, dari empat istilah ini tuh kita bisa ngelihat kira-kira transformasi digital tuh ada nggak sih efek negatifnya dengan VUCA ini gitu. Jadi nanti akan dibahas, nanti pematerinya itu juga keren-keren banget. Jadi bukan hanya sekedar profesor atau associate profesor di masing-masing kampus, bahkan ada yang berpengalaman itu sebagai panglima perang di Irak nih. Jadi kan dia otomatis tahu VUCA itu apa sih sebenarnya gitu. Atau misalnya kita Tsinghua University itu membahas tentang digital business and tourism. Nah, digital business mau bahas tentang fintech, mau bahas tentang big data dan kepariwisataan, semua akan dibahas di situ. Jadi selain itu nanti ada juga di NUS. Nah, ini otomatis dia karena sudah bahasan besarnya itu smart city, pasti membahas integrasi tentang smart city gitu. Gimana cara develop smart city untuk di masing-masing kota ya, daerah, kabupaten, kota, supaya nanti ini bisa ya Stikosa menatau ya nanti alumni-alumninya berniat untuk masuk ke bagian pemerintahan, kemudian bisa penetrasi tentang smart city itu bagaimana gitu. Saya mengapresiasi begini kan, kalau kepala-kepala daerah itu kan sibuk ya. Iya, sibuk Tapi sekali. kok mereka juga kemudian komitmen untuk meluangkan waktu, kemudian karena banyak tugas juga yaitu ya meluangkan Rapat. waktu untuk diskusi. Nah, itu gimana memotivasi, atau ada nggak sih pengalaman dari program yang kemudian merotol di tengah jalan gitu? Nah, kita kalau sejauh ini ya Bu ya, untuk kampus berjalan ini tuh kita usahakan supaya mereka dapat login ke kegiatan ini. Jadi walaupun misalnya di tengah-tengah kesibukan agenda rapat atau bahkan yang bagi dokter ya operasi ya, dia kan ngurusin nyawa orang ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini kita tetap memotivasi mereka. Jadi nanti agenda ataupun jadwal pembelajaran itu akan diberitahukan sebelum masuk kelas. Jadi mereka bisa menyesuaikan kira-kira agenda yang terdekat ini bisa tidak masuk kelas atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, biasanya ini
kejadian yang paling biasa lagi, ini double zoom ya Bu ya, di kiri zoom, di Iya. kanan zoom, ya Sering. gimana nih dua-duanya, yang satu manggil gimana mau jawab. Kanan Nah, kiri. iya benar. Jadi kan ini kita juga melihat kira-kira komitmen peserta itu bisa sejauh mana sih, sekomit apa kita udah alokasi dana miliaran rupiah. Ini peserta itu nggak diminta apa-apa ya, cuma diminta hadir, masuk, ngerjain tugas, dan mungkin ya paling modalnya kuota lah atau wifi ya. Nah, sejauh ini kita berusaha untuk memotivasi seperti ya udah Pak, masuk dulu Bu, masuk aja dulu, nanti kita akan beri excuse atau bisa kasih informasi bahwa yang bersangkutan sedang ada rapat atau misalnya ada kegiatan yang tidak bisa itu ya tidak bisa di reschedule, jadi kita betul-betul mengusahakan masuk aja dulu Bu nanti, atau menggunakan gawai yang lain dulu supaya bisa ini ya terkondisikan dulu kegiatan di kelas. Iya. Saya jadi inget tuh Ada satu pengalaman sesi nih, Bu. yang 2 minggu yang lalu kalau tidak salah itu saya mengikuti kelas setelah sambil presentasi juga program TSA itu, tapi alhamdulillah kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Iya, betul. Dari ini kan sudah yang ke-8, kira-kira program ini nih akan berlangsung sampai kapan? Kalau untuk program sendiri kita Bu berjalannya paling akhir itu November. Nah, untuk paling akhir November itu diperkirakan akhir November kita sudah selesai, karena nanti kita masih ada ini ya Bu ya, seminar policy brief. Nah, seminar policy brief ini sendiri kan butuh waktu, peserta juga butuh waktu untuk menggodok ini ya kebijakan, ini ramuan kebijakannya gimana nih biar enak ya. Jadi kita nggak mungkin ganti tahun ya Bu ya, tahun anggaran kita nanti kita usahakan di 2022 itu selesai semua sebelum Desember supaya bisa pertanggungjawaban dan kita bisa evaluasi kira-kira apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan untuk kegiatan tahun 2023. Ini juga satu hal yang menarik perhatian saya nih Mbak, tentang policy brief. Ini apakah policy brief ini memang materi utama dari setelah semua kegiatan dari awal atau baru muncul belakangan? Karena policy brief ini kan juga mengandung kritik ya. Nah, ini saya apresiasi. Biasanya pemerintah itu kan anti kritik, ini tapi justru menciptakan forum yang bisa digunakan walaupun tujuannya sangat baik ya. Artinya dari policy brief ini kan kemudian kita diajak, baik peserta ya itu diajak untuk menganalisis, mengamati, dan kemudian memberikan solusi. Nah, ini gimana sih Mbak muncul ide policy brief ini? Jadi policy brief ini muncul karena pertama kita itu menargetkan pemimpin. Otomatis pemimpin itu kalau bukan yang membuat, ya melaksanakan. Ya, kalau bukan policy maker berarti dia sebagai eksekutor. Jadi antara yang dua ini. Nah, kalau untuk policy brief ini sebenarnya bukan untuk program ini aja, bukan DLA. Nah, sebelumnya kita juga bekerja sama dengan AWS, Amazon Web Services. Sebelum itu juga kita ada kegiatan policy brief. Nah, policy brief ini dilihat ini ya lumayan efektif ketika peserta itu berbagi pengalaman, kekurangan di masing-masing sektor. Kemudian nanti dari masing-masing kekurangan tersebut bisa diintegrasikan, bisa kelihatan wah ternyata kita memang sama-sama memiliki concern di bagian ini, seperti itu. Jadi policy brief ini bukan sebagai bagian dari kritik pemerintahan, tapi sebagai bahan improvement, peningkatan. Jadi kita bukan mau menyalah-nyalahkan atau menjelek-jelekan kebijakan yang ada, tapi kita tahu ternyata di sini ada kekurangan, ada lobang di sini ya. Jadi kita harus peningkatan ya semangatnya. Jadi kita harus lihat ini nih, oh ternyata kita kurangnya di sini ya, kita sama-sama perbaiki, kita integrasi di bagian sektor. Dan biasanya itu visible untuk dilaksanakan. Iya. Jadi berangan-angan yang tidak terukur gitu kan, karena di situ pasti ya. Betul di guide untuk program atau ide-idenya itu visible untuk dilaksanakan. Kalau dari yang sudah ada, apakah sudah merata bisa diakses oleh semua kepala institusi atau kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia, atau mungkin ada yang dominan hanya di wilayah-wilayah tertentu? Nah, diharapkan sih semua dapat mengimplementasikan ya gitu. Nah, kalau kebutuhannya misalkan tadi ada yang concern di kepariwisataan. Nah, di situ
pasti ada permasalahan-permasalahan di situ yang digodok ya menjadi diangkat di policy brief, kemudian ada solusi yang di situ tertulis gitu ya, nanti diajukan ke kepala daerahnya gitu. Mungkin kalau tidak dapat terlaksana di tahun anggaran itu bisa ke depan-depannya mungkin seperti itu. Ya benar Bu. Jadi kita sejauh ini juga ada contoh nih dari ini alumni tahun lalu ya. Ada dari Deli Serdang ya, dari Serdang. Nah ini dari Diskominfo dari sana itu sudah menerapkan hasil policy brief dan ternyata terbukti berhasil. Nah, itu Luar ada biasa. contoh suksesnya. Nah, kita juga sudah undang nih camatnya. Ternyata itu hasil policy brief dari alumni gitu kan. Jadi kita juga ngerasa, oh ternyata impact-nya terasa di masyarakat, di lapisan masyarakat. Berarti ini bukan sekedar cuma a mere talk. Iya, bukan a mere talk, bukan sekedar mitos ya. Jadi betul-betul ada aplikasinya, implementasi. Tapi kalau misalnya ini ya terkadang kita terhambat nih di bagian birokrasi nih. Tapi kita harapkan paling tidak nanti hasil policy brief ini bisa berupa anjuran ya kan. Rekomendasi. Setidaknya jadi bisa bahan pertimbangan untuk kepala daerah atau bahkan nanti kan secara luas kita nggak tahu kalau misalnya efeknya bisa sangat masif. Paling tidak sih menurut saya perbedaan ini ya paradigma. Benar, paradigma berpikir itu terbuka gitu, menjadi lebih terbuka. Tadi sudah bicara ya Mbak dengan ini dengan Kadis Kabupaten Mojokerto. Nah dia cerita nih setelah mengikuti ini, jadi cara berpikir dan berpandang untuk melihat isu itu udah berbeda gitu. Memang betul-betul setelah mendapatkan ilmu dari luar, knowledge exposure-nya itu betul-betul terasa gitu ya, bukan sekedar gengsi doang gitu ya kan. Bukan berarti dapat sertifikat ada kop dari universitas ternama udah selesai, enggak. Jadi benar-benar terasa ada perbedaan cara pandang dan sudah action mulai dari perbaikan sarana prasarana dan sekarang sedang ongoing perbaikan SDM-nya. Jadi staff-staffnya itu disuruh belajar terus yang belum tahu ini, sementara untuk menyelesaikan tugasnya itu perlu kompetensi ini. Nah, selain DLA disuruh ikut GTA gitu sih. Iya. Jadi mindsetnya jadi terbuka gitu. Untuk menutup sesi siang ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Ya pastinya kita ini pesan dan harapannya untuk datang ke Stikosa AWS ini itu mudah-mudahan nanti bagi para pendengar bisa mendiseminasi informasi ini. Jadi ini kita datang kemari itu untuk memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Jadi ini bukan hanya dari pusat saja, tapi dari semuanya di lingkungan akademik, non akademik, swasta atau publik. Kita sama-sama mengharapkan semuanya bisa mendaftar. Nanti bisa pendaftarannya dibuka langsung melalui link digilidar.kominfo.go.id. Nanti bisa dilihat ada 4 kampus yang masih terbuka, ada hyperlinknya, langsung klik, lihat informasi, persyaratan dipenuhi, daftar. Nanti kita akan lihat seleksi administrasi dan seleksi substansi. Nanti ini kita ada ini juga ya, ada grand prize ya. Nah, grand prize ini biasanya orang Indonesia kalau dengar hadiah langsung kayak langsung semangat penghargaan ya. Penghargaan. Jadi kita juga ada rencana ini nanti 10 policy brief terbaik berdasarkan benchmarking kehadiran, tugas dan apa juga ya policy brief. Kita akan mengundang 10 terbaik nanti untuk visitasi ke luar negeri. Itu motivasi banget itu. Iya. Jadi kalau di lingkungan akademik nanti Kajur, Kaprodi ayo daftar, nanti wakil rektor, rektor, dekan, wakil dekan semua bisa daftar. Kita harapkan dari Stikosa nanti daftarnya secara masif gerombolan ya Bu. Amin. Dari Mbak Lia mungkin ada. Mungkin karena saya mewakili Balai Surabaya itu wilayah kerjanya Jawa Timur dan NTB. Nah, dimohon atau dihimbau untuk terutama kepala-kepala daerah. Nah, ini Bapak Wali Kota, Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, Bupati gitu di Jawa Timur dan NTB untuk jangan melewatkan DLA ini. Nah, siapa tahu nanti dari Jawa Timur dan NTB jadi mendominasi yang 10 terbaik tadi untuk visitasi ke Amerika. Terima kasih Mbak Nur Hamidah dan Mbak Lia. Demikian
kegiatan kita siang ini ya, sangat bernas gitu ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini akan semakin banyak yang bisa mengakses program yang sangat baik untuk mempercepat transformasi digital. Sebenarnya kan pandemi ini hanya mempercepat saja sesuatu yang memang sudah niscaya, tapi kita tidak siap. Nah, ini saya sangat mengapresiasi Kementerian Kominfo ya, yang begitu banyak program yang diluncurkan. Saya sering membuka websitenya dan terkagum-kagum gitu. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat untuk aktif, karena di semua program itu disediakan ya, maksudnya bukan kalau yang untuk leader bisa di LA, tapi sebenarnya kan banyak program lain ya, mungkin yang bisa bisa diakses. ditayangkan linknya nanti di sini mungkin ya, digitalan.kominfo.id itu untuk akademi yang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Hamidah dan Mbak Lia atas kunjungannya. Terima kasih Bu Titin. Kegiatannya sukses dan semoga saya juga terpilih menjadi salah satu. Saya berangkat ke Amerika. Amin Bu Titin. Baik, saya tutup kegiatan kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.